Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, terang membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, hari ini Injil mengingatkan kita betapa besar kasih Tuhan buat kita. Namun seringkali kita tidak bisa menerima kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Tuhan mau memberikan kasih-Nya untuk semua orang, terutama kasih ini mau diberikan kepada mereka yang hidup dalam kegelapan, supaya mereka bisa selamat dan memperoleh hidup yang baik, hidup yang baru, hidup yang indah dalam kasih Tuhan. Ingat, kasih ini mau diberikan terutama kepada mereka yang hidup dalam kegelapan. Tapi justru yang hidup dalam kegelapan ini yang pertama-tama menolak, yang paling cepat menolak. Karena apa? Karena yang hidup dalam kegelapan tidak mau masuk dalam terang, seperti dikatakan dalam Injil ini. Kenapa yang hidup dalam kegelapan tidak mau masuk dalam terang? Karena yang hidup dalam kegelapan ini kalau diberi terang, maka berbagai hal yang jahat, berbagai hal yang tidak baik yang dia lakukan akan kelihatan. Hal pertama yang kita perlu lakukan kalau kita mau menerima kasih Tuhan adalah menerima diri kita apa adanya, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kerendahan hati. Kenapa kerendahan hati? Karena kerendahan hati ini adalah tentang menjadi diri kita apa adanya. Tapi seringkali menerima kasih Allah ini menjadi sulit karena kesombongan kita. Karena kita tidak mau mengakui keterbatasan kita. Karena kita terbiasa hidup dalam kebohongan, kepura-puraan, kesombongan. Makanya kan kalau hidup dalam kesombongan itu, terima sedikit aja kritik dari suami atau kritik dari istri, atau bisa juga romo kritik dari umatnya, aduh langsung tersinggung, langsung marah besar, padahal tujuannya baik, mau dibilangin supaya jadi lebih baik. Kenapa sih sangat sulit untuk menerima kenyataan? Karena kita selalu berpikir bahwa kita dicintai dan hanya bisa dicintai kalau kita ini baik. Dari masih kecil udah diajarin bahwa harus buat baik dan disayang kalau buat baik. Tapi ini
kasihnya manusia yang terbatas. Allah mencintai kita tanpa syarat. Justru semakin gelap hidupnya, semakin dicari oleh Tuhan. Tapi sayangnya kita yang hidup dalam kegelapan selalu lari dari Tuhan. Belajar untuk hidup dalam kebenaran, dalam kerendahan hati, membuka hati kita kepada Tuhan, supaya apa yang Tuhan katakan, Dia datang karena Dia mencintai kita, bukan untuk menghukum, menghakimi kita, tapi untuk menyelamatkan kita menjadi kenyataan dengan hidup dalam kebenaran pertama-tama, hidup dalam terang. Seperti kalau kita misa, kita mau merayakan kasih Tuhan, kita mau menerima kasih Tuhan. Apa hal pertama yang kita lakukan? Pemeriksaan batin. Supaya apa? Supaya kita mau menghadap Tuhan sebagaimana diri kita adanya, bukan dengan penuh kepura-puraan, kebohongan, dan pakai topeng, tapi menjadi diri kita apa adanya, supaya kita bisa menerima kasih Tuhan itu. Hidup dalam kasih Tuhan, hidup dalam terang.